Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi jamil anbiya ulama al-amilin wasyaddas al-habaib wal imam al-mashid fasir al-muhaddis awliya Allah jalla radiyallahu jami' awliya Isa syahadu rahmat syekhana syekhana wa jamil awliya wal habaib wal ulama al-amil fi hadhihi al-madinah ya Allah anna Allah yahmina bihimayati wa yamadana barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan pemirsa channel YouTube Al-Baitul Amin yang mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini hari Jum'ah Legi atau Jumat Manis, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, alhamdulillah kita saat ini masuk di bulan Rajab. Insyaallah ini hari yang ketiga atau keempat. Ini tergantung. Kalau kemarin kita 1 Rajab itu mulai hari Rabu dengan hitungan hisab hari Rabu, ya berarti sekarang masuk hari yang ketiga. Oh nggih, 3. Kalau yang memulai Rajab hari Kamis, ya berarti sekarang hari yang kedua. Baru kali ini 1 Rajab ada 2 versi, versi hisab dan versi istikmal. Karena bulan tidak bisa diru'yah pada hari Selasa malam Rabu, Selasa sore, sehingga disempurnakan hitungan bulan Rabiul Tsani disempurnakan 30, Jumadil Tsani disempurnakan 30 hari. Padahal biasanya yang bingung ru'yah itu kalau kita memulai awal Ramadan atau mengakhiri Ramadan. Karena dawuh Kanjeng Nabi, sumu
liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, ya, dan mengakhiri puasa juga karena melihat hilal. Jadi biasanya orang ribut soal hilal itu digoleki waktu bulan nampani poso Ramadan atau mengakhiri Ramadan. Ini enggak, sekarang ini termasuk mulai bulan Rejab wis digoleki hilal niki. Padahal hilalnya sik turu. Nah, jadi yang terpenting adalah saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, termasuk salah satu bulan yang suci, artinya bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Dan di bulan Rajab ini dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Bulan Rajab bulan istighfar. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar ba'das subuh seperti ini atau ba'dal maghrib, pagi atau sore. Kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi sore setiap bulan Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali pada subuh, pagi dan sore. Bisa dibaca menjelang maghrib atau bisa dibaca setelah sholat maghrib. Karena bulan Rajab disebutkan sebagai bulan istighfar. Bahkan ada istighfaru Rajab, ya, doa istighfar bulan Rajab yang dikarang oleh Habib Husain bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini masih putra dari Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Itu panjang istighfarul Rajab. Minimal di bulan Rajab kita membaca istighfarul Rajab ini minimal 1 kali. Oke, mudah-mudahan nanti kita nututi sebelum mengakhiri pengajian ini kita membaca istighfarul Rajab yang disusun oleh Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Haddad. Jadi Syahrul Rajab Syahrul Istighfar, wa Sya'ban Syahrus Salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban bulan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu turunnya ayat perintah baca solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Sya'ban bulan solawat, bulan Ramadan itu bulan Syahrul Quran karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Tapi yang jelas ketika sudah masuk bulan Rajab, aroma Ramadan itu sudah mulai terasa suasana Ramadan. Terasanya bagaimana? Banyak orang yang puasa sunnah. Alhamdulillah minimal tanggal 1 Rajab. Kalau bisa tanggal 1 sampai 10. Kalau tidak tanggal 10 Rajab. Ini pesannya Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair minimal puasa itu tanggal 10 Rajab. Karena apa? Karena pada tanggal 10 Rajab itulah proses terjadi embrio, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindahnya Nur Muhammad dari Sayyid Abdullah kepada ibu Nabi yang bernama Siti, ayo sapa ibu Kanjeng Nabi? Siti Aminah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal siapa nama ayahnya, tidak mengenal siapa nama ibunya. Karena itu sampai dibuat syairan atau lagu, ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya,
Abu Thalib, pamannya gak pati nyaut. Tak bala arek cilik-cilik apal, sing tua-tua nih kadang-kadang wis rodok mulai lali utawa pancen gak apal blas. Ya 10 Rajab. Lek gak iso puasa 1 sampai 10 ya minimal tanggal 1 dan tanggal 10. Kalau ndak bisa minimal tanggal 10. Niki dawuh Mbah Maimun begitu. Ya, jadi hari ini saya ndak puasa karena memang hari Jumat. Tapi alhamdulillah karena kemarin saya meyakini Rajab itu bulan hari Rebu, ya saya mulai puasa mulai Rebu, Kemis, Jumate prei dhisik krono ngaji. Soalnya ngaji karo poso niki rodok gorokan, rodok garing. Paling tidak bulan Rajab, masuki bulan Rajab kita sudah memulai membaca doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh para salafun saleh. Doa apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikanlah keberkahan, berikanlah barokah, tambahkan kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ketika kita mohon ya Allah, berikanlah barokah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, artinya apa? Tambahkan kebaikan kepada kami ya Allah, tambahkan semangat kami untuk melaksanakan ibadah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sing sik duwe utang poso ndang nyaur, bulan Rajab bulan Sya'ban diberikan kesempatan. Bahkan Kanjeng Nabi itu diterangkan di dalam hadis, beliau berpuasa di bulan Rajab itu seolah-olah beliau itu puasa sepenuhnya, puasa terus. Jadi poso Kanjeng Nabi nyambung. Kalau biasanya puasanya Kanjeng Nabi setiap bulan kan hanya hari Senin dan hari Kamis serta Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 Dzul 13, 14, 15 di tiap bulannya. Jadi Kanjeng Nabi posone tiap bulan biasanya itu Senin Kemis. Senin Kemis kalau di dalam ya tergantung di bulan itu ada berapa kali Senin Kemis. Kalau Senin Kemisnya ada 4, berarti paling tidak 2 kali 4 adalah 8, ditambah 3 hari 13, 14, 15 berarti 11 hari. 8 tambah 3 berapa? 11 nggih, 11 minimal itu. Lah kalau bulan Rajab Kanjeng Nabi poso koyo nyambung ya. Tanggal 1 mungkin sampai tanggal 10 poso. Mari ngono kok terus gak poso. Di keterangan di dalam hadis seperti itu. Ya sudah, kita memperbanyak puasa, hitung-hitung latihan mulai bulan Rajab kanggo ngadepi Ramadan. Cek mboten kaget sebab ono wong sing gak tahu poso langsung poso Ramadan. Begitu hari pertama geblak. Krono apa gak biasa poso. Nggih, niki para jamaah, kita sambut bulan Rajab dengan memperbanyak amal ibadah dan memperbanyak istighfar, puasa
dan melakukan doa-doa yang lain. Melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan dengan bab yang menerangkan tentang wasiat Kanjeng Nabi soal urusan wanita atau perempuan. Wa an Amr ibn al-Akhwas al-Jassami wa an Ibn al-Akhwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh dari Amr ibn al-Akhwas al-Jushami, ya, radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberikan ridha, annahu, sesungguhnya Amr ibn al-Akhwas sami'a, mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Kanjeng Nabi fi hajjatil wada, pada waktu haji wada, yaqulu, dawu sapa Kanjeng Nabi, ba'da an hamidallah ta'ala, setelah Kanjeng Nabi memuji Allah, alhamdulillah, wa athna alaih, dan juga athna alaih, memuji Allah, wa dzakkara, dan berzikir, wa wa'adha, dan memberikan peringatan atau nasihat. Wa dzakkara, dan Kanjeng Nabi mengingatkan dan memberikan nasihat. Tsumma qala, mongko kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi, napa dawuhe, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingat-ingat, ya, berwasiat, ala wastausu bin nisa'i khaira, saling berwasiat kalian semua tentang urusan perempuan, khairan, dengan baik. Saling berpesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita atau perempuan. Fa innama hunna awanin indakum, karena sesungguhnya wanita itu, istri-istrimu itu adalah awanin indakum, tawanan bagimu. Kenapa Rasulullah mengibaratkan perempuan itu sebagai tawanan suami? Ya, karena ketika seorang wanita itu sudah menikah, maka dia itu harus patuh dan taat kepada suaminya. Kalau sebelum menikah, anak perempuan itu wajib taat kepada orang tuanya, itu sebelum menikah. Tapi ketika sudah menikah, ketika menikahkan atau menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, itu berarti orang tua sudah menyerahkan kekuasaan kepada suami dari anak perempuannya. Jadi tanggung jawabnya bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawabnya suaminya. Istri-istri panjenengan itu tanggung jawab panjenengan. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya membuka aurat, kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya tidak menutup aurat, tidak menggunakan jilbab, maka yang dosa, sing dosa niku tanggung jawabnya suami, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Krono bapak ibu wis nyerahno kepada suaminya. Karena itu dikatakan oleh Nabi, perempuan atau istri-istrimu itu seperti tawanan. Lek karo sing lanang gak oleh metu omah, tidak boleh istri itu keluar rumah. Nggih, niki lek bojo sing temenanan, bojo sing manut temenanan kepada suaminya. Dek, aku budal ngantor, ojo metu omah. Aku budal nyambut gawe keluar kota, sampean ojo metu omah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang wanita yang dipeseni sama suaminya untuk tidak keluar rumah ketika suaminya pergi berdagang keluar negeri. Karena perdagangan luar negeri itu mulai zaman Kanjeng Nabi sudah berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu Syria. Syria itu sudah di luar Saudi Arabia. Perdagangan waktu itu sudah perdagangan luar negeri. Pesannya suami, dek, ojo metu omah. Ketika saya
berangkat dagang, pergi dagang, jangan keluar rumah. Niki pesene. Karena dipeseni begitu, istrinya tidak berani keluar rumah. Walaupun kemudian ada berita setelah suaminya pergi, ada berita bahwa bapaknya perempuan ini sakit, onok susulan. Mbak, bapak sampean loro, sampean dikongkon mulih. Waktu itu belum ada handphone, sehingga dia tidak bisa komunikasi dengan suaminya yang pergi berdagang ke luar negeri untuk meminta izin untuk sambang kepada bapaknya. Tapi karena si istri ini, perempuan ini diamanati, diwasiati, ojo metu omah lek aku durung teko. Akhirnya si perempuan tidak berani, walaupun dikabari bapaknya sakit, dia tidak berani untuk menjenguk bapaknya karena tidak ada izin dari suami. Lalu kemudian sepurane, yo aku gak iso nyambang soalnya aku dipeseni karo bojoku, aku gak oleh metu omah. Walah mbak, gak apa-apa mbak, bojo sampean ndak kira ngamuk, wong sampean metune sambang bapak. Loh tapi ya apa wong peseni bojoku, aku gak oleh metu omah, ndak berani keluar rumah. Setelah itu dijemput lagi, mbak, bapak kritis, kondisinya kritis, sampean diminta datang. Ya Allah, ya apa ya aku gak iso teko, aku dipeseni gak oleh metu omah. Sampai kemudian disusul, dikabari, mbak, bapak meninggal, bapak sampean meninggal. Tetap si perempuan ini tidak berani keluar rumah, walaupun dikabari ayahnya atau bapaknya meninggal dunia. Sampai kemudian akhirnya suaminya datang dan si perempuan ini baru pergi takziah atau datang ke rumah bapaknya. Cerita ini sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Cerita seorang perempuan yang tidak berani keluar rumah walaupun ayahnya sakit, walaupun ayahnya meninggal, ini tanpa seizin suaminya. Cerita ini sampai kepada Rasulullah. Lalu apa komentar dan dawuh Kanjeng Nabi? Dawuh Kanjeng Nabi, bapaknya perempuan ini disepuro dosane karo Gusti Allah karena punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Coba, gara-gara si anak perempuan ini taat kepada suaminya, tidak berani melanggar wasiat suaminya, bapaknya yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya zaman sekarang tidak perlu kita terlalu ekstrim seperti ini. Lek sampean sing lanang tepak budal kerja keluar kota, lagi dinas tugas di Jakarta, lalu kemudian istrinya ada susulan, kan bisa komunikasi, pamitan lewat telepon. Mas, aku pamit, arepe nang ndi? Arepe sambang wong tuwa. Oh iya, gak apa-apa, syukur dikancani, ono kancane. Sama dengan tentara-tentara itu, saya pernah dengar cerita tentara-tentara yang di Armet atau di mana yang batalion, ketika suaminya tugas keluar daerah, ke daerah-daerah konflik, ke Poso, ke mana, Sampit, ke luar pulau, itu istri-istrinya yang di markas itu dijaga, gak oleh metu sembarangan. Lek ninggal tentara kan dinas sampai berapa bulan? Kadang sampai 3 bulan. Niku dijogo bojone. Ojo sampai sing lanang budal nyambut gawe, sing wedok selake alakoh sebine alake. Nah, cek sampai ngaknekan naudzubillah min. Karena itu diibaratkan oleh Nabi, perempuan-perempuan atau istri-istri itu seperti awanin indakum, tawanan bagimu. Laisa tamlikuna minhunna syai'a. Ya, laisa, mereka itu tidak memiliki sesuatu pun, kalian tidak memiliki. Laisa tamlikuna, orang duwe sira kabeh minhunna saking nisa syai'an, sedikit pun. Ghaira dzalik,
ya, kecuali ketaatan dan pelayanan istri kepada suami. Ghaira dzalik illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka para istri-istri itu sungguh-sungguh telah melakukan fa'alna apa yatina, melakukan bifahishatin mubayyinah, melakukan perbuatan keji yang memiliki bukti yang jelas. Fa in fa'alna, jika mereka melakukan itu perbuatan keji atau ya lek bojone niku melakukan perbuatan yang maksiat, fahjuruhunna fil madaji. Dawuh Kanjeng Nabi, kalau istrimu melakukan perbuatan maksiat atau berani kepada suami, maka tinggalkan mereka atau pisah, jauhilah mereka fil madaji, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur, dikongkon napa? Pisah kamar, pisah ranjang istilahnya. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, dan pukullah mereka, kata Nabi, tapi darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, pukul dengan tidak menyakiti atau melukai. Jangan sampai kita melakukan pukulan di wajah. Kanjeng Nabi nanti ada hadisnya melarang kita untuk memukul wajah. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dadi wong lanang ojo gampang moroan tangan. Fa in ata'nakum, jika mereka taat kepadamu, para istri itu sungguh-sungguh telah taat kepadamu, kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari kesalahannya. Lek bojone wis taat, ya wis ojo diungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh sang istri. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa berbuat salah. Sama-sama bisa berbuat salah. Laki-laki dan perempuan itu podo-podo menungso, kadang sing lanang sing salah, kadang sing wedok. Ya, sama-sama punya potensi. Karena itu kalau Bapak Ibu mengikuti apa itu namanya yang lagi viral itu, layangan putus, layangan pedot, itu digambarkan ada dua rumah tangga, yang satu suaminya yang selingkuh, yang satunya istrinya yang selingkuh. Jadi sama-sama punya potensi untuk menyimpang. Sama kalau laki-laki pernah melakukan kesalahan, mari ngono terus sing lanang wis tobat, wis kapok, ojo diungkit-ungkit ae. Kan kadang-kadang begitu. Kebaikan selama bertahun-tahun hilang hanya gara-gara kesalahan satu kali. Ini pesannya Nabi, fala tabghu alaihinna sabila, ala innalakum ala nisaikum haqqo, sesungguhnya kalian punya hak kepada perempuan-perempuan, istri-istri. Wali nisaikum, dan perempuan-perempuan itu juga punya hak kepada para suami. Fahaqqukum alaihinna, dan hak kalian kepada istri, alla yu'tina furusyakum man takrahun. Hak suami kepada istri adalah, ya, tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai ke dalam kamar-kamar kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh perempuan itu memasukkan orang ke rumah, memasukkan orang yang tidak disenangi masuk ke dalam rumah, gak oleh.
Tidak boleh. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Ala, ingatlah, wa haqquhunna alaikum, dan hak istri kepada kalian itu apa? Kepada suami, an tuhsinu ilaihinna. Ini kewajiban suami kepada istri. An tuhsinu ilaihinna. Ing yento agawe bagus sira kabeh, kalian berbuat baik kepada mereka, kepada istri. Di Quran disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu, kumpulilah istri-istrimu, perlakukan istri-istrimu dengan baik. Ini kewajiban suami kepada istri. An tuhsinu ilaihinna, di dalam apa? Fi kiswatihinna. Berbuat baik kepada istri dalam urusan apa? Pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan juga di dalam urusan makanan mereka. Rawahu Turmudi, hadis ini riwayat Imam Turmudi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan ini adalah hadis yang baik, yang sahih. Berarti hadis ini memang, dawuh-dawuh ini memang betul-betul pernah diucapkan dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang hadisnya, ya. Ini sudah masuk waktu isyraq. Satu hadis, paling tidak kita mendapatkan nasihat langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri kita, dan begitu pun juga sebaliknya, ibu-ibu juga harus berbuat baik kepada para suami, karena suami dan istri itu diibaratkan di dalam Al-Qur'an seperti pakaian atau baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, hunna libasul lakum, para istri itu adalah pakaian bagi para suami, wa antum libasul lahun, dan kalian para suami itu adalah pakaian bagi para istri. Ibarat pakaian itu bagaimana? Fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Jangan sampai rahasia rumah tangga diceritakan kepada orang lain. Apa yang menjadi kekurangan pasangan kita itu cukup untuk kita sendiri yang tahu. Gak usah diceritakno, apalagi dicurhatkan sama orang lain. Bojoku iku lek turu salah wis ngorok ngentutan. Nah, gak usah diceritakno, itu termasuk rahasia rumah tangga. Ya, itulah para jamaah, satu hadis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk istighfaru Rajab. Istighfar Rajab tidak bisa kita baca di hari Jumat ini. Mudah-mudahan bisa kita baca di hari Jumat berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun satu hadis yang kita baca, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita bisa meniru dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.